terus sampai sekarang sudah angkatan 11, ini ada semua. Jadi nanti bulan ini rencana sudah mau dibuka yang angkatan ke 12. Bagi Bapak Ibu yang sudah punya akun guru penggerak atau SIM PKB, nanti kalau memang perlu ya sampai nanti bisa kita bantu ya. Jadi yang sudah lulus guru penggerak nanti bisa bantu, atau saya nanti yang perlukan apa, misalkan kemarin dari upload unggah yang syarat-syaratnya nanti yang kurang apa, nanti bisa kita bantu biar di sini itu ya minimal lebih dari 50% yang guru penggerak. Kalau kita lihat beberapa sekolah di sekitar kita ini, nanti saya sampaikan di sini ya, ada sekolah-sekolah yang sebenarnya itu nanti bisa menjadi saingan buat kita ya, karena ternyata di beberapa sekolah sekitar kita itu banyak yang gurunya itu sudah guru penggerak. Nanti kalau dilihat dari jumlahnya, mungkin gurunya yang ada di situ hanya 6, tapi guru penggeraknya sudah 3 atau 4. Berarti kan sudah lebih dari 50%. Sedangkan kita guru yang sudah punya akun SIM PKB ini kan juga 30-an. Kemarin dilihat dari datanya Mbak Ina itu yang 2 tahun yang lalu itu 30-an. Nanti kalau yang sudah guru penggeraknya tidak lebih dari misalkan seperempatnya, jadi nanti nilai rapor pendidikan kita bisa turun. Juga rapor pendidikan itu bukan hanya guru penggerak ya, tapi yang lain juga, misalkan dari kemarin Surlinja atau itu yang anak-anak itu ya, yang dikerjakan anak-anak itu Bu Intan, AKM ya, itu juga mempengaruhi. Juga RAPBS juga mempengaruhi. RAPBS itu digunakan untuk apa itu juga yang di monitoring dari bus itu juga mempengaruhi. Bapak Ibu, langsung aja ya, kami sampaikan ini adalah daftar guru penggerak yang angkatan ketiga ya, tahap kedua ini dari Kabupaten Klaten. Ini saya pilih ya warna kuning. Oh ini Pak Nur Setiadi ini sekarang jadi guru praktek, pengajar praktek kelompok saya, karena setiap fasilitator itu ada dibagi 2 kelompok. Jadi Pak Nur Setiadi ini guru SMP Negeri 3, sekarang jadi guru praktek yang satu fasilitator dengan saya. Ini dulu wali muridnya yang anaknya meninggal tuh ya, yang demam berdarah itu. Terus ya ini juga Bu Helin Nur Hayati, ini guru pengajar praktek saya, ini TK Peti Kerajaan. Kemudian ini yang SD Muhammadiyah, ini juga saya beri tanda kuning. Ini juga termasuk kompetitor kita ya, sama-sama sekolah Muhammadiyah. Kemudian Seklaten Tengah ya Bu, ini kalau ini SD Muhammadiyah Baik ya, Bu Sri Rahayu. Kemudian ada Pak Bu Sofi, ini dulu SD Negeri 3, kayaknya sekarang sudah pindah ke luar kotanya jauh kan, di Karangdua atau mana. Itu yang angkatan 3. Kemudian ya ini ada Bu Amriati, ini SD IT Anaja. Ini sekarang juga sudah menjadi pengajar praktek. Kemudian ada Bu Ida Romawati, ini dari Belanggung ya. Jadi sama-sama sekolah Muhammadiyah, anak juga anak Muhammadiyah. Itu anak Fitria ini sekarang juga sebagai pengajar praktek di angkatan 10, angkatan saya ini. Jadi dulu angkatan 3 dia sudah lulus. Kemudian Bu Ika Damayanti SD Nganti Warno. Nah itu yang angkatan 3. Kemudian disusul angkatan 7. Angkatan 7 nanti bisa lihat ada dari tempat kita ya. Ya ini ada SD Kanisius, ada SD Sisra Kasia, SD Murbani, kemudian Pak Ali ya, SD Penggalan. Ini angkatan 3 ini. Ya, yang lain masih SD negeri yang lain. Nah ini SD 1 Mojaya, ini juga Hendri dulu, sekarang jadi kepala sekolah di SD Negeri 4. Hendri itu sekarang kepala sekolah SD Negeri 4 Klaten. Jadi yang dulu penggerak itu kebanyakan kemarin terus dijadikan kepala sekolah. Kemudian kita cari lagi ya, ada SD Negeri 4, itu Pak Aris Prabowo.
itu sebenarnya dia angkatan 7, tapi angkatan 7 saat itu dia tidak menyanggupi. Kemudian ditanting lagi, ditanya lagi di angkatan 8. Nah, Pak Aris itu angkatan 8 barengan sama Pak Gubron. Sebenarnya sudah lulus tapi belum menyanggupi. Jadi nanti kalau sudah lulus di guru penggerak itu ada aplikasi untuk kesanggupan itu, sanggup ikut atau enggak. Kalau belum nanti menunggu ya. Jadi parkir istilahnya. Jadi yang parkir itu bukan hanya sepeda motor, tapi guru penggerak juga ada yang parkir. Ini contoh satu. Nanti suaminya Bulan Bima mungkin juga parkir, tapi sekarang sudah lulus ya, angkatan ke-9, nanti dia lulus angkatan ke-8. Ini SD Negeri Kabupaten Nurul Ismawati. Kemudian dari Anajah, dari Anajah banyak ini. Kemudian ada Sinar Fajar juga banyak, satu angkatan langsung 3. Nanti di angkatan berikutnya juga ada nih. Ya, ini SD lainnya. Nah, itu ada SMP Muhammadiyah 1, terus ada SMP Mubayat, PK Jelangu, kemudian sekarang yang angkatan ke-8, ya ini angkatan ke-8 mulai, ya ini ada Pak Gufron, sebagainya. Yang sekarang ada Mujayan 2, ini Bu Sri Handayani, Mujayan 2. Kemudian ya ini dari SD Aisyah Mude, yang barengan saya itu yang dari SMP, kepala SMP Aisyah Mude-nya yang angkatan ke-10 ini. Kemudian ya SD Negeri 1, SD Negeri 3, maaf, Bu Sutian. Terus dari ini Pak Agus ini sebenarnya angkatan 7 tapi ikut, sebenarnya lulus angkatan ke-8 tapi parkir dulu, terus ikut yang angkatan ke-9, Pak Agus Marwoto. Kemudian Bu Nurida, ya, kemudian ada ya Bu Tri Aminani SD Bias. SD Bias kayaknya saya cek kayaknya baru 2. Nah, ini Pak Daryanto juga SD Negeri 2 Bumulan, terus jadi kepala sekolah juga di sana. Setelah guru penggerak langsung jadi kepala sekolah. Kemudian ini Bu Ida Rosida yang diceritakan Pak Amin kemarin dari Bias itu katanya barengan sama program sertifikasi atau program pendidikan profesi guru ya, PPG. Tapi yang PPG-nya dikorbankan, dia ikut yang guru penggerak. Itu yang di SMP Negeri Jepenalan itu sama dengan teman istri saya itu, karena Bu Endah Sulis yang pembina SD kita itu mengharap untuk guru penggeraknya didulukan, jadi PPG-nya tidak dilaksanakan. Akhirnya sampai sekarang belum dipanggil untuk PPG itu. Jadi dia sudah lulus guru penggerak tapi belum PPG. Ini dari SD Bias. Ya, sekarang kita lanjut yang program yang angkatan ke-9. Yang 9 ini Bu Desi, kepala SD Asia, Bu Desi Anggreni. Kemudian ada dari SD Negeri 2 Mujayan, terus ada SMPIT Muhammadiyah. Ya, ini yang saya tandai yang dari Muhammadiyah dan dari SD sekitar kita. SMP Musa Klaten, SMP Musa Klaten ada beberapa nih, termasuk yang barengan saya itu yang akan 10 ada Bima. Bima itu sekarang pindah ke SD di Marsenggo atau di Kemalang sana karena kejagaan. Jadi dia per Mei kemarin pindah. Nah, sudah lulus P3K sejak awal tahun kemarin. Ya, ini SD Negeri 1 3 Jombolan. Ya, sekarang yang angkatan ke-10. Nah, ini saya. Yang kedua yang atas sendiri ada Pak Janu. Ini satu kelompok dengan saya Pak Janu, SD Krista Gracia. Terus yang Klaten tengah saya beri tanda ini SD Negeri 2-nya Bu Reni.
Itu juga satu kelompok dengan saya. Terus ada SD 2 Semangka, Bu Siti Aminah, satu kelompok juga. Pak Bambang Romanto ini juga ASN ya, ASN tahun 2020 kayaknya masuk. Kalau yang tadi Bu Leni tadi, itu satu fasilitator. Ini juga, Pak Nono. Ada dia juga PNS ya, ASN. Tahunnya bareng dengan Pak Bambang tadi. Kemudian ada Bu Veronica ini dari SD Negeri 3. Kemudian ada ini Bu Siti Mahmudani juga dekat dengan kita, SDT Alasna itu. Kemudian ada Pak Miftahul Khairi, ini teman ya di SDT aja ya, teman saya kenal banget. Kemarin waktu ketemu di pembukaan juga banyak bercanda. Nah kemudian yang ini SMP Aisyah Odi ini, kepalanya ini Pak Muhammad Hanafi. Terus ada Bu, ya ini Ima yang saya ceritakan itu ya. Jadi dia ikut ke 3K, kayaknya tesnya bulan Desember saya ingat sekali ya. Terus diterima tapi belum ditempatkan, tapi masih di SMP Negeri, SMP Muhammadiyah 1 sampai bulan Mei dia ditempatkan, dapat apa SK, baru keluar dari SMP Negeri. Ini yang angkatan 10 pengajar prakteknya. Pengajar prakteknya angkatan 10 itu ada 33 orang pengajar praktek, membawai 229 calon guru penggerak. Ini jadi yang pengajar praktek yang saya kenal ya tadi ada Bu Amri yang dari SD ITAN aja, sama Pak Nur Setiadi, sama Bu Ana Fitria dari SD Robani. Itu Bapak Ibu. Kemudian sekarang lanjut ke angkatan 11. Angkatan 11 ini, nah ini yang SD Negeri 1, SD Negeri 3 Mutalang, terus Uniswah itu ya. Terus ada Apsari Diawanti, SD Negeri Buntaran juga 2. Terus Nanda Kurnia dari Delanggu, SD Muhammadiyah Delanggu. Ini Fajar Iswati, kayaknya kepalanya ya, SD Desa Gasia ya, Fajar. Kemudian ada Bu Lulu, ini SD Negeri 3 Buntaran. Jadi Buntaran ada 3 yang angkatan ke 11. Kemudian ada yang dekat kita ya, Pak Hendro ini dari SD 2 Merbung, calon saingan kita juga. Kemudian Bunur Setianingsih yang rumahnya sini dekat ini Pak Rakil. Dulu juga sudah senior ya, sudah lama di SD Muhammadiyah Satu Catur, karena rumahnya di sini dekat tempatnya Pak Rakil di Ninjon sini, akhirnya pindah ke SD Muhammadiyah Klaten Utara. Ibu Nur Setianingsih. Itu saya kira sudah habis yang angkatan 11. Nanti sebentar lagi merekrut yang angkatan ke 12. Oke Bapak Ibu, itu daftar guru yang lolos seleksi tahap kedua di Klaten dari angkatan 3, 7, 8, 9, 10 hingga 11. Kemudian ada yang tanya, misalnya ya baru ya, belum tahu bagaimana toh cara membuka guru penggerak itu ya. Cara membuka guru penggerak itu kan setelah mencari ya di Google ya. Di Google cari saja dulu SIM PKB gitu ya. Nanti kalau sudah diklik ya aplikasi SIM PKB, misalkan nih ketik SIM PKB ya, langsung login SIM PKB. Terus kalau Bapak Ibu belum pernah menggunakan, langsung masukkan ini aja ya, dari ID kabelnya, nomor kabelnya dan sandinya dan masuk. Kalau sudah terbiasa ya tinggal klik akun belajar ID, terus tinggal milih. Nah, ini yang pernah digunakan apa, guru belajar, guru SD belajar ID ya. Nah, nanti ada berbagai macam pilihan ya, ada berbagai macam pilihan. Mungkin
teman-teman kita banyak yang familiar ini ya, ada yang PPG Pelajar, ada yang SIM PKP admin, persona, ya. Ada yang uji kompetensi, itu bagi yang sudah ketika mengajar, bagi yang belum nanti biasanya ada tahunan seperti ini ditulis misalkan nanti harus upload syarat-syaratnya apa. Nah, untuk mengikuti seleksi itu apa? Misalkan akan satu untuk seleksi, nanti ada di sini unggah file dan sebagainya. Setelah lolos seleksi administrasi nanti seleksi wawancara dan mengajar praktek. Nah, yang seleksi tahap 2 itu wawancara dan mengajar praktek. Nanti kalau perlu bantuan, saya siap menyampaikan file-file yang saya unggah biar semuanya juga bisa menikmati program pendidikan guru penggerak ini. Ya, setelah itu nanti bisa klik yang sini menuju diklat. Menuju diklat itu bagi yang sudah lolos seleksi. Nah, ini sudah ada LMS-nya. Seperti ini LMS-nya, nanti pilih BPGP Provinsi Jawa Tengah. BPGP itu ternyata dari Balai Besar Guru Penggerak. Kalau dulu kayak LPM gitu ya, sekarang sudah ganti. Terus ini pilih diklatku. Nah, ini sudah tinggal klik yang 3 ini, tautan LMS. Sudah kita masuk, biar nanti kalau kita semua tahu apa toh nikmatnya belajar dari LMS ini. Jadi apa toh manfaatnya ikut guru penggerak? Banyak ya, bagi yang tentunya ilmu ya, tapi kalau yang menghadap yang lain juga ada ya. Misalkan kita kenal dengan guru dari tempat lain, dari TK sampai SMA, SMK itu ada ya. Nanti satu kelompok itu biasanya bisa beragam, ada yang pilih ada yang masuk SD, tapi kalau kelompok saya yang SD semua. Tapi kelompok sebelah satu fasilitator itu selalu ketemu kalau ruang kolaborasi itu bisa dari SMP, karena yang SMP itu ada ada Bu Ima dan Bu Ana. Bu Ana itu dari SMP Negeri 1 Kebonarum. Yang Bu Ima itu SMP Muhammadiyah 1, tapi kemarin tugasnya upload yang SMP Muhammadiyah. Sekarang pindah karena P3K pindah ke SD di daerah Manis Pendosana, nggak tahu nanti tugas berikutnya bagaimana. Ini agak lama prosesnya ya Bapak Ibu, mungkin proses loadingnya agak lama. Ya, nanti kalau sudah terbuka, saya sampaikan isi dari LMS itu ada 3 paket modul ya, dari paket 1, paket 2, dan paket 3. Saya sudah sampai paket 4. Paket 1 itu dibagi, maksudnya 1.4 ya. Paket 1 itu dibagi sub lagi, ada sub. Paket 1.1, 1.2, 1.3, dan 1.4. Nanti bisa dilanjut ke paket 2. Setelah materi paket selesai, biasanya ada tes, ada post test ya. Ada pre-test, sebelum mengerjakan ke paket ada pre-test, setelah mengerjakan paket ada post test. Nah, nanti lanjut ke paket 2. Jadi sudah terbuka. Masih belum buka. Dari paket 1, modul 1 itu kemarin yang pertama misalkan ada visi guru penggerak ya. Terus ada nilai dan peran, kemudian tujuan, dan yang terakhir ini budaya positif, itu 1.4. Saya kira itu pengenalan untuk program pendidikan guru penggerak. Bapak Ibu yang tertarik, yang punya SIM PKB, yang belum punya ya bisa sampaikan ke admin. Kalau sudah infonya, kalau sudah guru tetap biasa dan sudah 5 tahun itu biasanya punya akun SIM PKB tadi. Saya kira itu. Kemudian saya akan sampaikan ini rancangan tindakan aksi nyata. Jadi ini termasuk aksi nyata untuk pengimbangan bahas pada kesempatan hari ini. Jadi apa tujuan dari diseminasi ini? Tujuannya setelah memahami materi budaya positif
guru dapat melakukan praktek budaya positif di kelas khususnya dan sekolahan umumnya. Jadi ada budaya positif di kelas dan di sekolahan. Oke, budaya positif itu dari mana ya? Dari filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantoro. Belajar disiplin positif, motivasi perilaku manusia, ya, kebutuhan, kemudian dasar posisi kontrol keyakinan kelas dan restitusi segitiga. Nanti ini yang kita pelajari. Sekarang kita mulai dari dasar jiwa anak. Teori tentang dasar jiwa anak itu ada satu aliran tabula rasa. Monggo Pak Kepala Sekolah sudah hadir. Sementara nanti kita lanjutkan nih karena Pak Gubron sudah hadir. Mohon untuk sambutannya. Untuk waktu dan tempat kami aturkan ke Bapak Kepala Sekolah, kepada Bapak Gubron Ahmad Al-Muzaki SPD. Waktu dan tempat kami aturkan. Monggo Pak untuk memberikan sambutan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Amin. Wabillahi nasta'in butun jawatin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Rasulullah. Allahumma shalli wa ala Muhammad kama yang kami hormati Bapak Sugeng selaku TGP guru penggerak, dan saya hormati Bapak Jaka Prianta Ketua Waka di SD Muhammadiyah Tenggalan, dan juga ibu-ibu guru baik guru kelas maupun guru mapel. Pertama, mari kita mendengarkan bersyukur kepada Allah Subhanahu yang telah memberikan kita nikmat iman, rahmat, utamanya iman kepada kita semuanya, dan semoga dengan limpahan tersebut kita senantiasa masih bisa berpegang teguh pada Al-Quran dan hadis. Salawat salam tak lupa kita sampaikan kepada Junjungan Agung Muhammad SAW, saudara sahabat, para tabi'in, para keluarganya, dan semoga sampai kita semua sehingga kita termasuk umatnya yang mendapatkan syafaatnya nanti di yaumul kiamah. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelumnya saya mohon maaf karena tadi ada keperluan, yaitu di Universitas Widya Dharma Klaten menemui Pak Prodi. Mau survei sama nanti ketemu Pak Pandu, dan ada keperluan yaitu kita yang membahas kaitan nanti kedepannya dalam pengelolaan SD Muhammadiyah Tenggalan. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama saya berikan selamat kepada Pak Sugeng selaku CGP Angkatan 10 ya. Ini salah satu upaya Pak Sugeng dalam mengembangkan kompetensinya dalam mendidik dan mengembangkan sekolah terutama di SD Muhammadiyah Tenggalan ini. Jadi guru penggerak itu adalah menggerakkan, bergerak, menggerakkan. Jadi apa yang dilakukan oleh Pak Sugeng ini harap bisa dicontoh oleh teman-teman. Kita harus selalu
inovasi mengembangkan diri, karena ilmu pengetahuan itu selalu berkembang. Jangan hanya mandek di satu tempat atau dalam satu waktu, sehingga kita akan ketinggalan dari perkembangan ilmu pengetahuan. Kita sebagai seorang guru harus selalu tergerak dan bergerak, dan utamanya menggerakkan. Walaupun jenengan itu tidak menjadi CGP atau tidak mengikuti pendidikan guru penggerak, tapi secara naluri jenengan harus bisa menggerakkan siswa-siswa di SD Muhammadiyah Tenggalan ini untuk lebih kreatif, inovatif, dan berbudi luhur dalam mengembang atau menuntut ilmu di SD Muhammadiyah Tenggalan ini. Jadi guru penggerak itu sebenarnya sangat penting bagi kita, bukan hanya untuk diri kita. Sebenarnya tidak hanya untuk karir kita. Kalau di swasta, guru swasta itu pentingnya salah satunya itu untuk lebih mengembangkan keprofesian kita, bukan meningkatkan karir kita. Kalau menjadi ASN atau PNS itu bisa untuk meningkatkan karir. Tapi untuk yang di swasta itu sebenarnya sangat bagus sekali, utamanya untuk mengembangkan kompetensi kita. Terus yang kedua itu juga kalau swasta itu karena andalannya itu adalah harapannya juga masuk terjalin dalam PPG dalam jabatan. Nah, PPG dalam jabatan salah satu jalur yang paling istilahnya jalur apa nek Jawa nek nek Jawa niki jalan pintas yang jalan cepat itu melalui mengikuti CGP. CGP itu nanti karena setelah lulus menjadi GP itu nanti untuk prioritas PPG itu mendapat golden ticket, artinya ada bu. Jadi jangan kendor, walaupun diusahakan monggo semuanya. Selanjutnya itu juga nanti akan berkaitannya dengan akreditasi sekolah. Nanti bisa dilihat dari akreditasi tersebut berapa guru yang sudah menjadi guru penggerak di dalam sekolah tersebut, itu akan mempengaruhi nilai akreditasi juga. Dan yang sudah sertif itu harapannya itu juga kalau jika diikuti. Karena apa? Walaupun ini baru wacana, itu nanti terutama untuk kaitannya dengan PMM, platform Merdeka Mengajar, itu yang selama ini kita abaikan. Maka itu yang kemarin memang ada wacana bagi guru yang sertif itu yang belum menjadi guru penggerak dan tidak pernah membuka atau mengerjakan PMN, itu akan sertifnya akan ditangguhkan berarti rakyat bayar. Itu baru wacana, tapi untuk realisasinya sampai ke depan belum ada. Walaupun dari untuk sekolah negeri itu memang
KPNS ini sangat berpengaruh bagi karir. Untuk yang sekolah swasta, pengaruh untuk karirnya di situ, ya, dengan PPK dalam jabatan itu. Dan yang paling utama kaitan dengan ilmu-ilmu yang didapat dalam CGP itu, di mana banyak sekali di situ cara terutama cara mengalami. Karena dalam pendidikan guru penggerak itu bukan belajar tentang materi, tapi belajar gimana cara mengelola anak didik, memecahkan masalah-masalah yang dihadapi oleh anak didik, baik masalah dalam pembelajaran maupun dalam masalah dalam pribadi maupun pergaulan atau sosialnya. Jadi banyak sekali manfaat itu, seperti segi restitusi, terus diferensiasi dan sebagainya. Itu adalah banyak sekali metode-metode di dalam guru penggerak untuk menyelesaikan atau menangani anak-anak di sekolah. Jadi sekali lagi tidak tentang matematika, FBBKPK, tidak, cara mengajar mudah FBBKPK gimana, tidak seperti, tapi secara teknik, secara metode yang digunakan untuk guru dalam mengajar sesuai dengan prinsip kurikulum merdeka, yang dimana lebih pembelajaran yang diferensiasi dengan memperhatikan bakat atau minat, bakat dan minat siswa. Jadi itu saya sayangkan sekali kalau panjenengan tidak punya antusias untuk mengikuti tersebut. Saya sampai saat ini masih mengikuti kegiatan grup guru penggerak, tapi karena saya itu bukan guru sekarang, sebagai kepala sekolah, saya hanya mengikuti saja kegiatan-kegiatan guru penggerak di Kabupaten Klaten. Karena setelah lulus nanti Pak Sugeng ini akan dimasukkan dalam grup guru penggerak Kabupaten Klaten. Jadi suatu komunitas belajar guru penggerak, baik dari PAUD sampai SMA SMK itu. Walaupun itu bagi kita tuh kadang istilahnya kadang itu kui urusan apa kinerja urusan, tapi bagi kita yang itu kita ambil manfaat yang baik di situ. Jadi itu Bapak Ibu, saya harap ini masih ada lowongan ya Pak untuk CGP sampai angkatan 15, nanti sampai angkatan 20. Dengan yang sudah punya akun SIM PKB dengan buka, pasti di situ ada pendaftaran guru penggerak. Silakan ada dimasuki, dijalankan. Enggak, sekarang lebih cepat. Kalau dulu saya 9 bulan, jadi 6 bulan. 6 bulan, yang pertama 1 tahun ada. Saya itu 9 bulan, lama sekali. Jadi itu Bapak Ibu sedikit kata dari saya. Terima kasih Pak Sugeng atas waktunya. Monggo dilanjutkan nanti untuk keperluan panjenengan dalam pembebasan kepada Bapak Ibu. Setelah
terhadap anak-anak atau siswa. Itu sekian dari saya. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, apa dulu dari Bapak Ketua kata sambutannya. Baik Bapak Ibu, mengenai waktu ya, saya disampaikan oleh Pak Ketua ya, untuk mengajak kepada Bapak Ibu guru yang lain agar juga selalu belajar ya. Baik, ini kalau dilihat di tayangan ini nanti masih ada 46 slide akan saya percepat. Ini baru slide kelima. Ini jadi nanti bisa saya share biar untuk belajar sendiri ya. Jadi ada dua aliran tabula siswa itu dari segi teorinya ya. Kemudian pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara ya, nanti saya sampaikan PPT-nya untuk dipelajari. Ini ajaran Ki Hajar Dewantara itu ing ngarsa sun tulodo ing madya manut karsa tuturi handayani. Jadi teringo ya, ngerti ngerasa ngakoni, trien niteni niroke nambahi. Itu kayak kalau sekarang ATM ya, amati tiru M-nya pelan modifikasi ya. Itu terus ya, ini siapakah yang mengontrol diri kita ya. Kita akan coba tangan itu kita kepakan ya, kepakan. Nanti itu kalau ada yang pengen apa bisikan dibuka tapi nanti kalau saya dibuka melu-melu atau mungkin ada perasaan saya sebaiknya tetap ditutup saja, mau buka apa tutup ya. Jadi itu kita suruh mengopak sekuat tenaga, tapi nanti ada bisikan untuk membuka atau menutup. Ini kemudian paradigma belajar. Ini ada seorang ahli pendidikan gitu, Dr. William Glasser. Ini kalau bukan dari kutub ya ini. Kalau di kutub itu namanya apa? Glasser. Ini dia mengemukakan beberapa pandangannya paradigma belajar. Ada ilusi guru itu mengontrol siswa, ada semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ada ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini pendapat dari Dr. William Glasser. Kemudian ini nanti ilusi guru mengontrol murid seperti ini ya. Kemudian apa itu ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat ya. Jadi bisa disimak sendiri Bapak Ibu. Selanjutnya ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ini argumennya. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini kita belajar teori-teori dulu. Kemudian disiplin positif, makna kata disiplin seperti ini ya. Disiplin. Kemudian disiplin menurut Ki Hajar Dewantara ya, bapak pendidikan kita ya. Bisa disimak. Lanjut, motivasi perilaku manusia. Ada pendapat lagi Diane Gosen ini dalam bukunya Restructuring School Disiplin ya, tentang disiplin ya. Ada 3 alasan motivasi perilaku manusia ya. 1, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Disiplin karena takut dihukum atau tidak nyaman. 2, motivasi perilaku manusia disiplin itu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Saya tak disiplin datang biar apa itu apa jenis tukin ya, yang kerja. Ini motivasi seperti itu. Terus yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Pemenuhan kebutuhan dasar ya, ini ada kesenangan, cinta dan kasih sayang, penguasaan, kebebasan. Kemudian kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup atau survival adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup. Ini MPD-nya sudah Putanggalan mesti paham itu, Afi Bu, Piki.
Nanti Pak Gufron sudah tadi Bu Mida. Cinta dan kasih sayang, kebutuhan untuk diterima. Kebebasan kebutuhan akan pilihan, seperti ini penjelasannya Bapak Ibu. Terus kesenangan itu kebutuhan untuk merasa senang. Kemudian contoh kasus pemenuhan kebutuhan dasar nih, nanti ini di materi kami ya, ini ngambil di materi di LMS ya. Nah, ada Bu Ambar, Bu Wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang umum dan seterusnya. Oke. Nah, terus nanti ada soal, apakah apabila jawaban Doni ketika ditanya Ibu Ambar tadi adalah karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakan yang bekal makan siang, maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi oleh Doni adalah kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Apabila Doni merasa bahwa alasannya mengambil bekal temannya karena dia merasa senang temannya jadi perhatian dia, jadi memperhatikan dia ketika temannya melaporkan tindakannya itu kepada gurunya, dan gurunya memberitahu orang tuanya sehingga orang tuanya jadi memperhatikan dia, maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi Doni adalah kebutuhan akan cinta kasih sayang. Terus yang ketiga ini ya mungkin takut ya, takut. Nah, terus yang keempat ya bisa dilihat kasus seperti itu. Yang kelima juga ya. Oke, saya lanjutkan keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Nah, nanti ada salah-salah seperti ini. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Oke, keyakinan kelas ini pengertiannya keyakinan ya. Kemudian pembentukan keyakinan kelas ya, nanti diharapkan Bapak Ibu di kelas masing-masing sudah punya ya, keyakinan, dan nanti bisa ditempel di dinding. Juga kayak yang ada di sekolah tata tertib ini sudah ada di buku profil, dan nanti mungkin bisa kita cek kembali, kita sosialisasikan bersama apakah ada yang perlu direvisi atau tidak. Terus peraturan-peraturan yang ada di keyakinan tadi ya, ini sebenarnya ada beberapa soal nih nanti di ice breaking tadi pakai Jamboard sudah saya share, nanti biar Bapak Ibu bisa ngisi, lalu sudah diisi, tapi ada yang sebenarnya ngisinya pakai ini ya, pakai apa? Pakai kotak ini loh ya. Ya ini jawab di sini siapa dia yang ngetik ini, misalkan sini tulis di Jar Dewantoro. Tidak pakai apa? Tidak pakai lukisan atau pakai apa? Spidol seperti itu ya. Nah, ini. Oke, sudah. Ya, ini kan lebih apa? Lebih nanti ini bisa digeser ya. Bisa digeser, ditarik ke sini ya, nanti ditulis siapa, misalkan ini Bu Sarjia, ini ada Pak Jaka, ini ada Bu Intan, pendapatnya Bu Intan, itu Pak Ilham gitu misalkan. Itu fotonya siapa Ibu Nani, itu Pak Dodo misalkan. Pak Dodo pakai peci, pakai kacamata, pakai dasi, pakai jas. Enggak, Pak Dodo itu biasanya pakai baju training. bisa diisi gitu ya nanti. Ini sebagai speaking juga ya. Terus gambar kedua ini mungkin masih siapa guru itu siapa namanya? Masih ingat atau mungkin yang baru-baru nggak tahu ya? Sopo tahu ini? Sing Putri pelajarnya ada sana, mungkin yang ini masih ingat siapa ini? Lupa masih teringat ya, siapa Bu? Ayo, jangan membuka luka-luka lama. Coba ya siapa Mas? Kok lupa terus dia itu mesti ada kenangan nggak tahu, kenangan zaman dulu ketika belum nikah. Sekarang sudah punya 45 Bu. Ya, dulu masih suka jalan-jalan itu, jalan-jalan di mana itu. Tapi itu bukan mantannya loh, yang lain loh, yang lain. Oke, sudah cukup. Oke.
nanti bisa dicek lagi ya. Nah, ini isinya pakai yang seperti ini. Peraturan ya. Ini menjawab tadi ini ada ya. Nah, ini belum diisi ya. Ya, ini sampai ya, nanti tolong ya diisi ya. Sudah saya share di grup SD beberapa pertanyaan. Ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu yang sudah mengisi peraturan dan keyakinan kelas. Di keyakinan kelas atau nilai kebajikan yang dituju dan hasilnya adalah seperti ini. Oh, selalu kembalikan buku di tempatnya itu berarti tanggung jawab dan seterusnya. Oke, lanjut ini posisi kontrol atau restitusi Diana Gosen tadi ya. Kemudian 5 posisi kontrol, 1 itu penghubung, pembuat orang merasa bersalah, yang kedua ini meloncat-loncat ya, sebagai monitor, sebagai pemantau, sebagai manajer itu. Kemudian ini segitiga restitusi ya. Nanti saya berikan contohnya. Kemarin saya nyoba ke anak, tapi mohon maaf tanpa izin Bu Intan ya. Ini siapa Bu? Syafil ya. Sama Syafil. Mas Syafil itu ya. Oke, Bapak Ibu itu tahu-tahu restitusi, segitiga restitusi ya. Jadi ada yang meyakinkan ya, meyakinkan. Oke, ya cepat ya ini. Ada validasi tindakan yang salah, salahnya apa tolong. Terus menanyakan apa Pak? Kesepakatan ya. Yang ini menstabilkan identitas dulu. Identitas terus validasi tindakan yang salah baru menanyakan kesepakatannya. Itu untuk anak ya. Tapi kalau yang ditangani Karlen, sebenarnya pusing. Ya David, ini sedikit restitusi. Oke. Ya. Tahapan pertama sedikit restitusi yang satu menstabilkan identitas, membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif. Jadi salah kayak positif. Terus yang kedua, validasi tindakan yang salah. Oh ini yang salah. Terus yang ketiga menanyakan keyakinan. Itu ya. Nanti contohnya nanti bisa dilihat-lihat ya. Oke, ini juga tugas untuk ini siapa Ibu? Tiga lagi. Ya. Nanti ada testimoninya ini testimoninya. Ulang lagi Pak. Belum. Oh pengen lihat cara kayak mana? Ini. Oke ya. Ini nanti ya. Jadi Bapak Ibu bentuknya keyakinan kelas atau pembelajaran sudah untuk menerapkan 5S ya. Salam, senyum, sopan, dan santun untuk peluang dan sekolah. Jadi kesimpulannya seperti ini. Baik Bapak Ibu, karena sudah jam 1:33. Terima kasih atas perhatiannya. Kita akhiri bersama. Kita tutup dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih. Saya akhiri. Selamat. Kalau sudah jam pulang ya pulang. Yang dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. SD Muhammad Dialogan.
Bener, Pak. Jadi